ada yang bermasalah dari sisi bagaimana kritik yang sangat erat terhadap ekonomi keuangan neoliberal ya, terutama yang acap kita dengar dilontarkan oleh Rizal Ramli gitu dan sebagainya itu lumayan. Tetapi kalau pakai ukuran yang tadi disebut, tentu ini masih jauh dari harapan gitu. Ya, kalau kita tadi Hmm, mengukurnya dari hmm, kesejahteraan masyarakat ya, ya, ada yang mengatakan reshuffle ini dianggap tidak menyentuh akar masalah ya, rakyat seperti harga, energi, kesehatan ya. ya. Bagaimana Ustadz Ismail menilai ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas reshuffle kabinet yang dilakukan baru-baru ini oleh Presiden Prabowo. Apakah untuk kepentingan rakyat atau ada kepentingan lain di balik itu? Untuk itu kita akan mendiskusikannya dengan Ustadz Ismail Wisanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Menurut warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Ismail, signifikan tidak reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk kepentingan rakyat? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Signifikan atau tidak itu tentu semua bergantung kepada ukuran, apa ukuran yang dipakai. Kita tahu bahwa rakyat ini hari itu sangat memerlukan, pertama itu tentu adalah bagaimana mereka bisa hidup dengan tenang, tercukupi kebutuhan sandang, papan, pendidikan, kesehatan. Sesuatu yang ini hari dirasakan itu semakin hari semakin berat oleh karena tekanan ekonomi, PHK, pengangguran, kenaikan harga-harga dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk melihat tegaknya keadilan di negeri ini. Keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan politik dan sebagainya. Sesuatu yang dirasakan ini hari itu memang ini sering disebut sebagai residu dari 10 tahun kekuasaan rezim lalu, itu jauh dari harapan publik. Ada banyak orang-orang yang sesungguhnya sepantasnya itu diadili, dihukum, ini hari justru mendapatkan jabatan. Memang udah mulai terungkap ya kursi-kursi besar seperti Patraniaga, kemudian nikel, lalu kuota haji dan sebagainya. Tapi ini juga masih dalam proses, artinya belum sampai pada keputusan-keputusan final. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dan yang lebih mendalam lagi itu adalah tentu saja, apalagi kalau kita menggunakan perspektif Islam itu, keinginan negeri ini itu semakin hari semakin bertakwa. Artinya hal-hal yang mungkar itu dihentikan, dan sebaliknya hal-hal yang bersifat wajib itu ditegakkan gitu. Nah, bila kita menggunakan acuan-acuan semacam itu, maka kita bisa melihat bahwa reshuffle yang dilakukan ini hari, meski itu sesuatu yang sebutlah kalau pakai bahasa anak muda itu lumayan gitu, eee, ketimbang tiba ketimbang tidak sama sekali, misalnya menyangkut figur-figur yang bermasalah. Ada yang bermasalah secara dalam konteks judi ya, judi online itu sudah lama sekali. Kemudian juga ada yang bermasalah dari sisi bagaimana kritik yang sangat erat terhadap ekonomi keuangan neoliberal ya, terutama yang acap kita dengar dilontarkan oleh Rizal Ramli gitu dan sebagainya itu lumayan. Tetapi kalau pakai ukuran yang tadi disebut, tentu ini masih jauh dari harapan gitu. Ya, kalau kita tadi Hmm, mengukurnya dari hmm, kesejahteraan masyarakat ya, ya, ada yang mengatakan reshuffle ini dianggap
tidak menyentuh akar masalah rakyat seperti harga, energi, kesehatan. Ya. Bagaimana Ustadz Ismail menilai ini? Ya, kita tahu bahwa ekonomi, kebijakan ekonomi termasuk tentu saja adalah kebijakan yang dibuat oleh menteri terkait ekonomi, di sudah menteri keuangan, perdagangan dan sebagainya, itu sangat ditentukan oleh sistem ekonomi yang dipakai. Di dalamnya ada filosofi, ada ideologi, ada konsepsi tentang ekonomi. Nah, pergantian pejabat dia hanya akan menyentuh pada aspek policy gitu. Sementara aspek yang menyangkut filosofi apalagi ideologi ekonomi dia tidak tersentuh. Paling jauh varian saja, ada yang mungkin sangat liberal, ada yang kurang dan sebagainya gitu. Artinya kebijakan ekonomi ke depan tidak akan banyak berubah dari aspek ideologi dan basis pengelolaannya yang liberal. Iya, meskipun ini hari orang banyak menyebut dengan istilah Sumitronomics, nah, gitu. Karena kita tahu bahwa Presiden Prabowo itu kan anak kandung begawan ekonomi Sumitro Djohadikusumo yang secara ideologis memang lebih dekat kepada sosialis gitu. Dulu dia adalah anggota Partai Sosial Indonesia. Karena itu memang narasi-narasi melawan kapitalisme, imperialisme itu sangat kuat. Nah, hanya kita melihat ada sejumlah paradoks itu. Jadi satu sisi dari konteks narasi itu begitu rupa, tapi sisi lain tetap membiarkan dominasi atau hegemoni perusahaan-perusahaan swasta di dalam menggarap banyak hal yang semestinya itu menjadi porsi penting bagi badan usaha milik negara. Sebutlah misalnya pengelolaan tambang, sebut lagi misalnya pengelolaan tambang batu bara, ya. Bukit Asam, PT Bukit Asam itu BUMN ternyata hanya mengolah kurang dari 5% produksi nasional. Ini kan jauh dari apa yang disebut narasi sumber daya alam untuk kesehatan rakyat gitu. Sesuatu yang memang sangat kencang didengungkan oleh pandangan-pandangan ekonomi yang sosialistik itu. Jadi dari situ memang kita akan masih harus artinya masih belum akan melihat dengan segera perubahan-perubahan yang signifikan sepanjang hal-hal yang tadi saya sebut itu masih terus berjalan gitu. Ya, artinya narasi-narasi yang seperti berseberangan dengan kapitalisme terus berjalan, tapi kebijakan belum banyak berubah. Ya, intinya seperti itu. Ya, kebijakan belum berubah, terutama pada titik-titik yang sangat vital ya. Katakanlah misalnya pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara itu kan masih menggunakan pola-pola lama, di mana pajak itu masih sangat dominan. APBN 2025 kita itu 82,1% itu dari pajak. Artinya kan tidak ada perubahan. Kalau efisiensi ini lebih hanya merupakan pemindahan alokasi dari yang sebelumnya itu katakanlah itu ada transfer ke daerah lalu lebih banyak dipakai di pusat untuk program-program prioritas seperti MPG, maka itu akan menjadi beban daerah yang itu berimpact pada seperti sudah kita lihat kenaikan pajak sangat tinggi di berbagai daerah itu gitu. Dan itu akan langsung memukul rakyat banyak di daerah yang bersangkutan seperti yang terjadi kemarin itu. Nah, ini contoh. Jadi ini menunjukkan bahwa secara filosofis itu sebenarnya belum bergeser meskipun dari segi narasi itu sangat kuat nada-nada yang berkebalikan dari kapitalisme. Ya, salah satu kontroversi yang muncul itu terkait dengan pencopotan atau reshuffle lah ya, disebut reshuffle Sri Mulyani ya. Disebut-sebut benteng kredibilitas fiskal Indonesia, dipuji-puji seperti itu ya. Bahkan ada yang mengkaitkan ini dengan munculnya gejolak pasar ya, ketika Sri Mulyani di reshuffle ya, seperti IHSG itu anjlok, rupiah terguncang, dan ini disebut-sebut
akan meningkatkan resiko investasi dan beban fiskal negara. Ya. Ustadz Ismail setuju bahwa Sri Mulyani ini adalah menteri yang seharusnya dipertahankan. Ya, ini semua tergantung pada perspektif yang kita pakai dan lebih dalam lagi itu terkait dengan kepentingan ekonomi yang mau diraih itu. Kalau bagi para pemilik modal, terutama mereka-mereka yang punya duit masuk ke obligasi negara, kemudian utang dan sebagainya, maka Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani itu dianggap sangat baik kepada mereka. Yield-nya sangat tinggi gitu, lebih tinggi daripada negara-negara di ASEAN sekalipun gitu. Sesuatu yang kerap sekali dikritik kencang oleh Rizal Ramli pada waktu itu. Kemudian kalau jadi itu terutama ya. Tetapi kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana yang tadi disebut ya, benteng ketahanan fiskal, ini kan menjadi pertanyaan. Siapa yang mengalokasikan segitu banyak uang untuk proyek-proyek mercusuar kemarin? Gitu. Siapa yang menyebabkan utang Indonesia demikian banyak? Nah ya, siapa gitu. Untuk kereta cepat, siapa yang mengalokasikan? Untuk IKN, siapa yang mengalokasikan? Pasti orang akan bilang bahwa ya itu presiden gitu. Tapi di situ justru Menteri Keuangan bisa memberikan pandangan gitu. Dan Atau siapapun sejak awal kalau tahu itu tidak benar, mundur. dia bisa mundur gitu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Nah itu justru situ. Makanya kan kemudian ini bergantung kepada perspektif dan kepentingan ekonomi, khususnya kepentingan keuangan apa yang diharap gitu. Dan kita semua sekarang merasakan beban fiskal itu oleh karena kebijakan-kebijakan alokasi pendanaan atau alokasi anggaran yang selama 5 tahun terakhir khususnya itu diarahkan kepada proyek mercusuar gitu. Sekarang bagaimana caranya menyelamatkan kereta cepat itu yang katanya 1 tahun rugi sampai lebih dari 1 triliun. Kemudian bagaimana menyelamatkan IKN? Nah gitu. Maju kena mundur kena itu. Siapa yang bertanggung jawab? Terakhir Ustadz Ismail. Kalau dalam pandangan Islam, ketika kita melihat kondisi negara kita yang kita harus akui bukan baik-baik saja, apa yang bisa dilakukan oleh Islam, maksudnya dengan penerapan syariat Islam untuk menyelesaikan masalah negara kita ini? Yang pertama itu kita mesti meletakkan secara benar apa yang disebut dengan konsep kepemilikan itu yang paling dasar karena konsep kepemilikan itu akan berpengaruh kepada siapa yang berhak mentasaruf atau mengelola dan yang ketiga pada akhirnya akan siapa yang akan menikmati sumber daya ekonomi itu. Nah Islam itu memberikan garis sangat jelas mana yang menjadi milik pribadi, mana yang menjadi milik umum, dan mana yang milik negara. Barang tambang yang sangat melimpah, batu bara, nikel, timah, kemudian emas, perak, segala macam termasuk minyak, gas, hutan, itu semua dalam pandangan Islam milik umum. Andai itu dikelola dan itu wajib dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, untuk sang pemiliknya yaitu rakyat. Dan dikelola dengan baik. Dan dikelola dengan baik. Jadi ada dua, dikelola oleh negara dan dikelola dengan baik. Andai itu dilakukan, maka mestinya kita tidak mengalami bagaimana yang terjadi ini hari. Kita harus berutang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan kita. Sementara barang-barang tambang yang hasilnya luar biasa itu dinikmati oleh segelintir orang. Ada satu pemegang saham di perusahaan batubara, dia hanya punya 6,7% saham, tapi dividennya pada tahun kemarin itu 2,47 triliun. Satu orang. Ini ketidakadilan yang luar biasa. Jadi kalau ditanya apa, hal seperti ini yang harus segera diberesi dan mestinya Presiden Prabowo melihat itu. Jadi itu yang harus segera dihentikan. Jika kemarin dan ini terjadi oleh karena Undang-Undang Minerba tahun 2020. Kalau Undang-Undang Minerba 2020 merupakan perubahan dari 2009, kenapa tidak bisa dibalikkan ke 2009 lagi? Gitu. Kalau pakai Undang-Undang Minerba tahun 2009, hal seperti ini tidak akan terjadi. Dan kita tidak perlu kemudian susah-susah mencari atau mengumpulkan uang receh dari rakyat karena uang-uang besar itu sepenuhnya di tangan
pengelolaan negara. Nah, itu contoh ya. Dari sekian banyak langkah-langkah yang penting yang diajarkan oleh syariat di dalam pengelolaan keuangan negara. Gitu. Ya, dari catatan saya, sumber daya Freeport Indonesia saat ini tercatat 3 miliar ton. Dan diperkirakan cukup hingga tahun 2050. Gitu. Yeah. Jadi produksi biji saat ini sekitar 240 ribu ton per hari. Itu dari tambang bawah tanah. Dan ini terus itu contoh, meningkat. itu baru satu. Baru satu ya. Nah, dan di atas itu ada namanya blok Wabu. Lebih besar dari blok yang dikelola oleh Freeport. Di atas blok Wabu itu ada blok Paniai. Itu lebih besar lagi. Itu perbandingan seperti jempol dengan paha. Itu blok Paniai itu paha, blok Wabu itu jempol. Artinya kita bisa bayangkan kalaulah tambang-tambang itu dikelola oleh negara dengan baik dan dikembalikan untuk kepentingan rakyat, Indonesia pasti lebih baik. Iya, dan nggak perlu ribut-ribut. Tidak perlu ribut-ribut seperti ini. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet harus kita akui baru pergantian orang. Memang ada yang bermasalah, tapi tidak cukup. Menurut Ustaz Ismail tadi tidak cukup dengan pergantian orang, tapi ada harus yang lebih mendasar yang harus kita perbaiki, yaitu sistem. Karena basis ideologinya masih sama, kapitalisme. Maka persoalannya juga yang akan kita hadapi tetap sama. Disitulah syariat Islam seharusnya kita jadikan sebagai alternatif atau pilihan ya, yang harus kita perbincangkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.